Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan PPT tentang manajemen usaha tani. Dan di sini saya akan menjelaskan kunci keberhasilan agribisnis modern. Manajemen usaha tani yang efektif adalah fondasi kesuksesan dalam era agribisnis modern. Pelajari strategi komprehensif untuk mengoptimalkan produksi, pemasaran, dan keuangan usaha pertanian Anda. Jadi dari pembahasan slide ini kita dapat memahami bertani zaman sekarang itu gak bisa cuman modal tanam terus panen aja. Di era agribisnis modern kita harus punya manajemen yang rapi supaya usahanya gak cuman jalan, tapi juga cuan dan berkembang. Nah, di slide ini kami menyoroti kalau manajemen usaha tani itu adalah nyawa dari agribisnis modern. Kita gak bisa lagi pakai cara tradisional yang serba tebak-tebakan. Ada 3 pilar utama yang mau kita tekankan di sini. Yang pertama yaitu produksi. Gimana cara kita optimasi lahan dan teknologi supaya hasilnya maksimal. Yang kedua yaitu pemasaran. Bukan cuma jualan ke tengkulak, tapi gimana kita masuk ke rantai pasok yang lebih luas. Yang ketiga yaitu keuangan. Pencatatan arus kasnya harus jelas supaya kita tahu bisnis ini sebenarnya sehat atau enggak. Jadi tujuan besarnya adalah mengubah pola pikir petani dari sekedar penggarap menjadi seorang pengusaha tani yang komprehensif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengapa manajemen usaha tani itu penting. Manajemen yang baik membedakan petani sukses dari yang biasa-biasa saja. Dengan pendekatan terstruktur, petani dapat memaksimalkan hasil, mengurangi risiko, dan meningkatkan keuntungan secara signifikan. Seperti efisien penggunaan sumber daya terbatas. Sumber daya pertanian seperti lahan, air, pupuk, benih, dan tenaga kerja seringkali memiliki keterbatasan kuantitas atau ketersediaan. Dengan manajemen yang baik, petani dapat mengatur alokasi sumber daya tersebut secara optimal. Misalnya, menghitung kebutuhan pupuk yang tepat sesuai jenis tanah dan tanaman untuk menghindari pemborosan, atau rencanakan jadwal penyiraman yang efisien guna menghemat air tanpa mengurangi produktivitas tanaman. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya produksi, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya agar tetap dapat digunakan dalam jangka panjang. Selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis data. Manajemen usaha tani yang baik mengutamakan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Data yang dikumpulkan bisa berupa catatan hasil panen dari tahun sebelumnya, kondisi cuaca, jenis penyakit atau hama yang sering muncul, serta harga komoditas di pasar. Dengan menganalisis data tersebut, petani dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan objektif. Misalnya, memilih jenis tanaman yang memiliki potensi hasil tinggi dan permintaan pasar yang stabil berdasarkan data tren harga dan produktivitas tanaman di wilayah tersebut, atau menentukan waktu tanam yang sesuai dengan prediksi cuaca untuk meminimalkan risiko gagal panen. Selanjutnya, perencanaan jangka panjang yang lebih baik. Manajemen usaha tani juga melibatkan perencanaan strategi untuk jangka panjang. Hal ini mencakup perencanaan perluasan lahan, diverifikasi jenis tanaman atau usaha terkait pertanian, seperti budidaya ternak atau pengelolaan hasil pertanian. Selanjutnya, pengelolaan risiko yang lebih terstruktur. Pertanian adalah sektor yang sangat rentan terhadap berbagai risiko seperti bencana alam, contohnya banjir, kekeringan, gempa bumi, serangan penyakit dan hama, fluktuasi harga komoditas, serta merubah kebijakan pemerintah. Melalui manajemen usaha tani yang terstruktur, petani dapat mengidentifikasikan risiko-risiko tersebut secara dini dan membuat langkah-langkah mitigasi yang tepat. Misalnya, melakukan asuransi pertanian untuk melindungi diri dari kerugian akibat bencana alam, menerapkan metode budidaya organik atau penggunaan pestisida hayati untuk mengurangi risiko serangan hama dan penyakit, atau menjalani kemitraan dengan pedagang atau industri pengolahan untuk mendapatkan harga yang lebih stabil. Perencanaan usaha tani dari konsep ke rencana aksi. Kami bagi jadi 4 tahap. Yang pertama, analisis situasi, evaluasi sumber daya modal, lahan, dan pasar yang tersedia. Maksudnya, pertama kita harus ngaca dulu, kita punya modal berapa, lahannya seberapa luas, terus pasarannya lagi butuh apa sih,
biar gak asal tanam tapi ternyata gak ada yang beli. Yang kedua, tujuan spesifik. Tetapkan target produksi, pendapatan, dan waktu yang jelas. Kita harus punya angka yang jelas. Misal, musim ini harus panen sekian ton atau pendapatan harus tembus sekian rupiah dalam waktu 4 bulan. Biar kerjaannya agak berantakan. Yang ketiga, strategi implementasi. Rencanakan tahapan kegiatan, alokasi anggaran, dan timeline. Ini soalnya teknisnya siapa yang ngerjain, budgetnya dari mana, dan jadwalnya gimana. Jadi pergerakan kita itu terstruktur. Monitoring berkala, ukur progres secara teratur, dan sesuaikan strategi jika perlu. Terakhir, kita gak bisa lepas tangan begitu saja. Harus dipantau terus. Kalau di tengah jalan ada masalah, misal cuaca lagi kacau, kita bisa cepat-cepat pivot atau ganti strategi. Jadi tujuan perencanaan ini adalah peta biar bisnis tani kita gak nyasar. Aspek produksi ada 3: lahan, tanaman, dan ternak. Ternak, gunakan pakan berkualitas, lakukan vaksinasi rutin, dan catat kesehatan ternak agar ternak tetap sehat. Yang kedua, varietas, gunakan bibit unggul serta teknik budidaya modern untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Yang ketiga, lahan, lakukan rotasi tanaman, pemupukan tepat, dan pemeliharaan kesuburan tanaman untuk mendapatkan hasil optimal. Kesimpulan yang kita dapat, keberhasilan usaha tani bukan hanya tentang produksi tinggi, tetapi juga tentang manajemen yang baik, strategi pemasaran cerdas, dan pengelolaan keuangan yang disiplin. Mulai menerapkan prinsip-prinsip manajemen sekarang untuk masa depan pertanian yang lebih sejahtera.